Orang Jepang terkenal dengan produktivitasnya yang tinggi. Dan pada video kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana orang Jepang memiliki produktivitas yang tinggi yang sumbernya adalah The Book of Ikigai karangan Ken Mogi. Dalam The Book of Ikigai, Ken Mogi mengatakan bahwa ketika orang Jepang memulai sesuatu, kemungkinan mereka akan menuntaskannya dengan hasil yang maksimal. Dan dalam buku tersebut dia membagikan ada 5 pilar Ikigai yang dipegang secara hampir oleh keseluruhan orang Jepang. Dan hal tersebutlah yang membuat kenapa orang Jepang memiliki produktivitas yang tinggi. Oke, kita bahas mengenai Ikigai-nya dulu. Ikigai itu sebetulnya berasal dari dua kata. Iki adalah untuk hidup, gai adalah alasan. Jadi kalau umpamanya digabung menjadi alasan untuk hidup. Dan di buku itu sendiri ditulis mengenai bagaimana kita menjalani kehidupan yang bermakna. Dan di Ikigai ini ada 5 pilar disebutkan. Jadi pilar pertama adalah awali dengan hal-hal kecil. Pilar kedua bebaskan dirimu. Pilar ketiga keselarasan dan kesinambungan. Pilar keempat kegembiraan dari hal-hal kecil. Dan pilar kelima adalah hadir di tempat dan waktu sekarang. Dan keseluruhan pilar ini tidak bisa dipisahkan satu sama yang lain. Jadi antara satu yang lain itu berkaitan erat. Misalkan gini, awali dengan hal-hal kecil berkaitan erat dengan kegembiraan dari hal-hal kecil. Kemudian bebaskan dirimu berkaitan erat dengan hadir di tempat dan waktu sekarang. Kemudian agar semua ini bisa berjalan bersamaan, ada pilar yang ketiga, keselarasan dan kesinambungan. Oke, kita bahas satu persatu mengenai bagaimana orang Jepang memiliki produktivitas yang tinggi. Jadi, orang Jepang ketika ingin bekerja atau membuat sebuah karya, mereka memulai dari Ikigai dulu. Mereka memulai dari tujuan yang jelas dulu. Pinginnya apa? Dia tetapin satu keinginan dan keinginan itu tidak pernah berubah. Kemudian dalam prosesnya dia mulai dari pilar pertama, mengawali dengan hal-hal yang kecil. Anggap aja mau bikin perusahaan. Kita ambil contoh yang dari Jepang, Honda. Ingin membuat perusahaan motor. Honda pertama kali membuat perusahaan motor bukan langsung bikin motor. Tapi sepeda dikasih mesin biar bisa jalan sendiri. Jadi bukan yang motor yang ada lampunya, enggak, cuman sepeda ditempelin mesin. Nah, itu adalah mengawali dengan hal-hal yang kecil. Jadi orang Jepang ketika punya impian, dia ngambil tindakan kecil dulu. Bukan aku pingin buka perusahaan, terus ngambil step yang besar, ngumpulin modal dulu, cari relasi dulu, terus cari supplier, enggak. Tapi mereka mulai sekarang, dari apa yang bisa mereka lakukan, dan hal tersebut yang paling kecil dulu. Jadi nggak langsung ngambil step yang besar. Kemudian bebaskan dirimu, dalam artian apa? Dalam membuat perusahaan tadi, Honda nggak langsung membebani dirinya dengan pikiran aku harus berhasil, aku harus mendapatkan penjualan sekian, aku harus terlihat menjadi orang yang sukses, aku harus terlihat kaya. Enggak sama sekali. Tapi dia benar-benar hanya melakukannya saja. Jadi dia tidak melihat dirinya sebagai owner dari perusahaan yang besar. Enggak. Dia hanya melihat dirinya sebagai seorang yang memproduksi sepeda ditempelin sama mesin. Itu aja. Jadi dia tidak terbebani dengan dalam tanda kutip identitas tertentu. Kita lihat berapa banyak, kalau teman-teman lihat di sekitarnya mungkin orang pengen buka usaha, ngumpulin modalnya besar dulu, kemudian buka perusahaannya. Ketika buka perusahaannya langsung taruh posisinya dia di posisi yang bos lah istilahnya. Jadi ingin langsung dihormati sama orang. Jadi dia langsung ingin mendapatkan identitas itu. Dan hal tersebut yang membebani dia. Jadi dia akan memaksa orang untuk mengakui dirinya. Tapi Honda tidak demikian. Dia bekerja dengan sama
karyawan-karyawan yang lain, buruh-buruh yang lain untuk menciptakan perusahaannya secara bertahap. Nah, itu masuk ke pilar ketiga, keselarasan dan kesinambungan. Jadi orang Jepang ketika bekerja, dia selalu melihat situasi situasi budaya dari suatu tempat, kultur suatu tempat. Dan dia nggak serta-merta, kalau dia nggak suka sama culture itu, dia nggak serta-merta langsung harus dirubah. Nggak, cuman dia ingin menyelaraskan dulu. Itu kenapa budaya Jepang adalah salah satu budaya yang sejauh ini masih bisa bertahan di tengah gempuran modernisasi, di tengah gempuran globalisasi. Karena mereka selalu mengedepankan keselarasan. Jadi kalau ada budaya, kita lihat sekarang sering orang Jepang mencampurkan budayanya dengan budaya barat. Jadi ketika dia tidak suka dengan budaya barat dan budaya tersebut tidak mungkin ditolak, anggap saja internet, dia akan mencoba memasukkan culture-nya ke dalam budaya ini. Jadi gimana caranya nyambung. Jadi bukan gimana caranya budaya ini hilang, budaya saya naik. Enggak. Tapi dia secara terus-menerus mencari keselarasan dari suatu budaya. Nah, begitu juga dengan Honda. Honda ketika bekerja, dia mencari keselarasan dengan budaya Jepang yang ada pada saat itu. Kemudian kesinambungan, ini sangat penting. Jadi udah selaras, itu harus bersinambung. Terus-menerus melakukan hal-hal yang kecil, terus-menerus membebaskan diri dari, dalam tanda kutip, kekungan identitas yang gak perlu. Pilar ketiga, kemudian pilar yang keempat, kegembiraan dari hal-hal yang kecil. Jadi kita nggak mungkin mengawali dengan hal-hal yang kecil secara berkesinambungan kalau kita nggak suka sama melakukan hal-hal yang kecil. Itu tadi yang saya bilang, kita tarik dari awal, banyak orang ketika ingin membuat perusahaan, dia ingin membuat perusahaan yang langsung besar dan dia nggak mau melakukan hal-hal yang kecil. Misalkan udah jadi bos nggak mau ngebantuin karyawannya, udah jadi bos males ngurusin pelanggan yang belanjanya cuma 1-2, udah jadi bos nggak mau lagi berurusan sama pengaturan manajemen yang mungkin itu sepele. Jadi pinginnya, aku ingin melakukan hal yang besar, aku nggak suka ngelakuin hal-hal yang kecil. Nah, ini akan menjadi hambatan. Jadi ini sangat berkait. Jadi awali dengan hal-hal yang kecil, dengan kegembiraan dari hal-hal yang kecil, ini sangat berkaitan keduanya. Kemudian hadir di tempat dan waktu sekarang. Yang dimaksud adalah banyak orang tubuhnya di sini, pikirannya di sana. Berapa banyak kalian lihat orang lagi bekerja cuman kayaknya melamun, atau dia lagi bekerja cuman raut mukanya kayak tertekan. Itu adalah orang yang tubuhnya ada di sini, pikirannya di sana. Tapi di Ikigai, ketika orang Jepang melakukan satu pekerjaan, bahkan hal tersebut adalah hal yang kecil, dia akan meletakkan pikirannya fokus pada pekerjaannya. Jadi dia akan, dalam tanda kutip ya, kalau umpamanya di agama Islam itu bisa dibilang sebagai khusyuk. Jadi bekerjanya tuh khusyuk banget. Nggak terdistraksi, nggak terpecah fokusnya dari apa yang ia kerjakan. Dia fokus pada apa yang dia kerjakan. Dan hal ini jika dilakukan secara terus-menerus, ini bentuknya akan seperti spiral. Nah, jadi gini, kita ambil contoh impiannya di sini besar. Oke, dimulai dari sini, kecil. Ya dong, mulai itu kan dari yang kecil. Kalau hal ini dilakukan terus-menerus, dia akan seperti spiral. Jadi mulai dari hal yang kecil, bebaskan dirimu, ada keselarasan terus. Ini sampai bisa menjadi besar. Jadi kenapa orang Jepang memiliki produktivitas yang tinggi?
ketika dia bekerja, karena dia menerapkan 5 pilar ini, dan yang paling penting mereka punya ikigai. Jadi mereka menetapkan satu tujuan yang spesifik, tujuan yang jelas, kemudian dia memulai hal ini dengan ke-5 pilar tersebut. Jadi kalau umpamanya kita bisa menerapkan hal ini dalam kehidupan setiap hari, sangat mungkin kita juga memiliki produktivitas yang tinggi. Jadi mulai mengawali sebuah pekerjaan dari hal yang paling kecil dulu setiap pagi. Jadi kalau umpamanya punya perusahaan yang banyak, punya pekerjaan yang banyak gitu, misalkan hari ini harus mengerjakan 10 tugas. Daripada fokus sama 10 tugas, ambil dulu satu tugas yang paling sederhana. Kemudian bebaskan diri daripada terus-menerus fokus sama 10 tugas, 10 tugas, 10 tugas. Terus 10 tugas ini biasanya menyimpan ikatan emosional. Jadi kalau umpamanya seandainya gagal, ini si bos bakal marah. Ini dibebasin, dihilangin. Kemudian keselarasan dan kesinambungan dalam bekerja, kita menyesuaikan diri kita dengan lingkungan kita, tapi bukan memaksakan diri kita harus diterima di lingkungan kita. Dan kesinambungan ini semua. Kemudian kegembiraan dari hal-hal kecil. Cintai pekerjaan ini. Jadi lakukan usahakan temukan hal di dalam pekerjaan tersebut yang bisa membuat kita merasa nyaman. Jadi cari satu titik apa yang kita sukai dari pekerjaan tersebut, lakukan. Kemudian hadir di tempat dan waktu sekarang. Ketika setiap melakukan satu pekerjaan, usahakan pikiran dan tubuh di satu tempat di satu waktu. Jadi pikirannya tetap di sini, sama tubuhnya fokus di sini. Jadi jangan pikirannya di sana terus disuruh ngerjain sesuatu, itu biasanya nggak fokus dan hasilnya akan jelek. Nah itu tadi 5 pilar Ikigai dari buku The Book of Ikigai karya Ken Mogi. Kalau ingin tahu lebih jauh silahkan beli bukunya, ada banyak banget yang dijual di online. Saya belinya di online, dan setelah membaca buku itu saya jamin kalian akan dapat insight sebenarnya seperti apa yang membuat orang Jepang itu produktivitasnya kok benar-benar luar biasa.